Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre di tanggal 12 Desember 2022 ada di seri Cinta. Nah, yang hari ini, malam ini saya akan ditemani oleh Bro Hartono dengan Bro Erwin. Nanti kita akan gabung bersama-sama. Dan tema malam ini adalah Fomega Solution Therapy. Seru sekali membicarakan kasus-kasus yang ditangani oleh tim Fomega. Kemudian malam ini merupakan seri cinta terakhir di 2022 karena saya akan pergi retret di hari Jumat dan akan off beberapa minggu, dan saya akan posting kembali di Instagram saat sudah akan melakukan seri cinta berikutnya. Jadi saya mau mengundang Bro Hartono dengan Bro Erwi di dalam ahlinya Fomega. Bentar, masih lihat dulu, udah masuk ya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Waduh, cerah sekali. Bro Har, Bro Erwin, terima kasih sudah menerima undangan untuk sharing di Cinta. Bro Har ini adalah salah satu asmen di Yayasan Damasuka Indonesia, dan beliau merupakan ketua dari Yayasan Damasuka Indonesia yang luar biasa dalam membangun yayasan ini dari 2015 ya Bro Har ya, sudah 7 tahun sampai sekarang. Sedangkan Bro Erwin jiwa muda yang semangat sekali membantu di dalam acara-acara Baksos dan One Day Retreat. Nah, silakan cerita nih. Siapa dulu yang mau mulai? Suhu dulu ya. Bro Erwin. Bro Har dulu cerita ya. Deh. Oke. Selamat malam semuanya. Sis Brenda, apa kabar? Sehat sudah Bro. Bro Erwin juga sudah sehat kan? Sudah 13 hari. Kemarin 13 hari. Dan sekarang sudah sehat kembali. Terima kasih. Oh, sudah negatif ya. Saya sudah negatif dari minggu lalu. Jadi sudah aman. Sip. Oke, lanjut Bro. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sis Brenda dalam kesempatan ini diberikan kesempatan kepada kami untuk sharing ya. Ini sesi sharing. Mungkin sebenarnya aku membantu dari Bro Hartono ini untuk sedikit menjelaskan sejarah terbentuknya itu. Awalnya itu mungkin kita sharing dulu sejarah terbentuknya. Mungkin awalnya itu kita tuh sekitar, kalau nggak salah, momen-momen COVID awal ya Pak Hartono ya, ketika pertama ke 2020 ya berarti ya. Iya, betul. COVID awal itu 2020, betul. 2020. Nah, ketika itu memang ketika itu saya belum bergabung. Namun banyak mendengar cerita mengenai Fomega Solutions. Awalnya Fomega Solutions itu dibentuk di tahun 2020 untuk membantu teman-teman yang memang ada terinfeksi COVID. Ketika itu memang ketika itu memang Bro Har juga solo fighter ya. Bro Har ya, ketika itu Bro Har sendiri membantu, dengan akhirnya dibantu juga dengan Bro Aking, dan kemudian beberapa anggota lainnya yang memang kebetulan di saat itu saya belum bergabung. Namun saya mendengar itu dari Fomega Solution sendiri itu yang membantu berbagai keluhan-keluhan kesehatan ya, mulai dari fisik dan maupun kondisi-kondisi pelatihan untuk mental, bagaimana seseorang itu bisa lebih ceria, lebih baik, lebih semangat, lebih happy. Aduh, ini ada komentar dari Sis Julia Gotama. Wow, ada anak ganteng. Silakan dilanjut. Oke, mungkin kalau misalnya untuk history dan awalnya case-case-nya Fomega Solutions, boleh dibantu oleh Pak Ketua untuk case awal Fomega Solutions? Waduh. Ya, ini mesti Bro Har yang cerita nih, karena Bro Har yang ngerti banget. Case-nya banyak ya. Jadi mungkin terakhir ini
lebih tepat 10 hari yang lalu deh. Kita tim ketemu lah ya. Dalam perjalanan yang panjang dan tidak mudah sih. Banyak sekali kesalahan-kesalahan atau ujian-ujian yang muncul ya. Dalam hal ngobatin para, saya sebut klien lah ya. Di dalam belajar dulu kan kita masih satu arah. Satu arah itu artinya kita melalui admin nih. Adminnya yang handle, kadang-kadang bisa telat informasi, kadang-kadang nggak ini penyampainya, mungkin tanggapannya mungkin kurang pas. Akhirnya kita coba rubah cara terapinya. Jadi cara bantunya itu adalah sekarang kita membentuk grup-grup kecil di WA, dibantu tim lah. Di tim itu banyak yang kita bantu, termasuk Bro Erwin yang di admin awalnya. Sekarang beliau juga udah bisa bantu terapi. Wow, mantap. Lain lah. Jadi kan ada yang bilangin ini adalah apa? Mesti punya potensi ya. Potensi itu semua orang punya potensi, tapi lebih tepat saya katakan yang mempunyai hati, karena kita melakukan kan untuk kebaikan orang lain kan nggak gampang sih. Ya. Banyak. Bahar, di kasus awal itu apakah yang ditangani itu hanya kasus COVID? Kasus awalnya COVID, akhirnya tapi dalam berjalannya COVID sebenarnya kadang-kadang bukan COVID murni kan. Ada lain lah, faktor eksternal lah, saya sebut yang mungkin orang umum sebut faktor gaib ya. Ya. Ya kita lebih. Bro, kalau ngomong gaib tuh serem nggak sih bro? Serem bagi yang ngerti sih, bagi yang ngerti sebenarnya nggak serem. Jadi kalau kita memaksa kehendak menyelesaikan masalah, itu yang serem. Kita belajar dulunya kan nggak ngerti. Ternyata ada beberapa kasus kita nggak boleh handle. Memang berpulang pada karma daripada si klien. Oh jadi nggak semua klien bisa ditangani ya Bro Erwin ya? Nggak. Kita biasanya minta foto dulu dan nama akan kita cek. Setelah cek, kita nanyain kepada yang bersangkutan apakah berkenan nggak mengikuti arahan. Kalau dia berkenan ya kita akan bantu. Ada karmanya yang diperbuat itu terlalu berat, kita juga nolak gitu loh. Tapi kita ajarin mereka itu, tahulah tata caranya supaya mereka itu bisa melunasin karma masa lalu kan. Masa lalu itu mungkin bukan kehidupan yang masa lalu, bisa aja di kehidupan sekarang, karena 5 menit yang lalu juga adalah masa lalu kan. Gitu. Betul banget. Gitu. Jadi sekarang lebih tepat kita bentuk tim, kita 2 arah. Jadi TikTok itu di dalam tim itu kadang ketemu kasus yang sulit diselesaikan, kita akan banyak di tim ini banyak yang kita diskusi kenapa gitu loh. Akhirnya Bro, saya ingat banget nih di awal-awal, mungkin itu waktu saya tanya sama Scott waktu saya sakit itu tahun berapa ya, terus dia bilang 2021 pada saat dia ke Hawaii itu. Bro mungkin ingat ya, saya pernah kena penempelan usus yang sakit banget waktu itu, nggak bisa duduk berdiri tegak begini, nggak bisa. Dan dokter bilang harus operasi. Waktu itu Scott lagi di Hawaii dan saya mesti nunggu dia pulang baru bisa operasi. Dan ternyata kasus seperti saya ini langka, dan banyak nggak bro kasus seperti saya? Kalau menurut pengamatan kami harusnya banyak ya, karena bekas operasi itu kan kita di itu ada selaput yang disebut selaput membran, itu yang membungkus usus kita kan, yang disebut selaput fasial lah. Kalau di bawah kulit disebut mungkin itu apa ya, dermar atau apa namanya, beda-beda, karena itu sebenarnya selaput membran itu kalau itu dia sulit ini, termasuk usus juga ada selaputnya. Nah itu yang bisa jadi setan.
Dan luar yang biasanya sembuh loh bro dan sis. Sembuh. banyak yang sembuh. Tanpa operasi. Saya juga, dan saya udahnya kan ketemu lagi sama dokter saya, dokter Gunawan, yang di Medistra. Dia bilang, puji Tuhan katanya, kok bisa sembuh? Iya, dibantu teman-teman saya nih yang luar biasa pakai energi. Jadi beliau pun amazing gitu ya. Terus beberapa hari yang lalu perut saya sakit lagi. Nah saya bilang sama Bro Han, dan sampai sekarang udah gak nyeri bro. Ya. Semalam tuh masih ada, tapi hari ini udah hilang. Ya karena kemarin terlihat masih ada radang karena ada faktor yang lain kan, yang seperti kita mesti selesai faktornya. Kalau penyebabnya nggak diselesaikan sulit. Tentu ya. Luar biasa nih Bro Har dan tim, kangen banget. Jadi tanpa harus ke dokter saya, tanpa harus operasi akhirnya hilang sakitnya. Nah, memang saya juga meditasi ya, saya juga membantu membuka itu pelengketan. Jadi kayak apa ya namanya? Ya berusaha lah lewat pikiran juga supaya ada pemaafan di situ, supaya bisa terlepas. Dan memang nggak sakit. Satu hari ini sama sekali tidak sakit Bro. Ya. Luar biasa. Itu kasus ya yang mungkin ceritanya nggak masuk di akal, tapi ya ini terjadi. Jadi itu operasi juga nggak secara energi Bro? Secara energi dioperasi itu sis Brand. Jadi yang kalau energi ini kan tidak hanya seperti pada umumnya kita mengirimkan energi, tidak seperti begitu. Jadi metode yang saya tahu itu pada umumnya adalah mereka itu memohon energi alam semesta masuk ke tubuh mereka. Melalui tubuh mereka itulah mereka kirimkan kepada pasien lah. Kalau kita berbeda, kita langsung minta alam semesta kirim kepada yang bersangkutan. Nah kalau mau beresin, kita mesti beresin sampai ke kuantumnya. Kapan itu kita beresin sampai ke sel, nggak banyak kasus nggak terselesaikan dengan baik. Gitu loh. Nah, kasus-kasus nih bro, kan pasti banyak yang menarik ya bro. Tim Infomega ini masih membantu mengatasi kesambet nggak sih bro? Iya, ada sih. Nanya dulu karena ada yang nggak bisa katanya, ada yang bisa. Nah jadi saya nggak tahu nih kalau ini kan orang akan mendapatkan informasi kalau ketempelan, kalau kesambet itu masih bisa dibantu nggak? Karena akhir-akhir ini yang saya dapat informasi adalah penyakit ke kanker gitu ya bro ya. Kalau kesambet sebenarnya nggak perlu kita, dia cukup pergunakan Omega Oil. Cukup. Tetapi ada yang nyuruh ya perlu kita nego sama yang nyuruh gitu. Atau ada suaranya kok nggak keluar ya bro? Oke, tadi suaranya nggak keluar. Ya. Jadi kalau ada yang hubung karma masa lalu, kita ketemu ya Win ya, 2-3 kasus, akhirnya kita jadi juru damai. Wow. Ternyata di tim kita itu ada yang bisa nego, tanyain kenapa, oh katanya dia dendam nih sama ini nih ya, tapi itu kan sebenarnya masa lalu, kehidupan masa lalu kan. Kita akan jadi juru damai, mau nggak kamu damaiin, bla 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 lah, akhirnya dia mau ya. Setelah itu kita seberangin ke alam yang lebih bahagia gitu loh. Ayo udah urusan selesai. Sekarang yang klien kan badannya udah sakit, kita baru bantu sembuhin, baru bisa berhasil gitu. Kalau nggak akan berhasil karena energi makhluk masa lalu itu bentrok. Kita berapa banyak tuh bro kasus kayak gitu bro? Banyak sih sebenarnya Win ya. Di data nggak sih? Ada datanya nggak bro? Ada si Erwin datain belakangan ini banyak sih kasusnya. Berapa banyak kasus Win? Sementara 46. Wow. Jadi kasus yang berat 46, kasus yang tidak berat, contoh yang tidak berat itu cuma sekali 2 kali kita beresin, ya udah kita nggak bentuk grup kecil. Oke. Ada keuntungan dari grup kecil ini, kenapa? Karena dulunya kita hanya bantu mereka itu sembuh, tapi ternyata
seseorang yang sakit itu, contoh ada satu kasus bapak-bapak umur 92 atau 90 berapa tuh Win? 95 ya? Wow. 93. 93. Dia sakit yang panjang, keluarganya ikut sakit semua. Karena keluarganya itu kan sayang sama papanya nih kan ceritanya. Jadi kadang-kadang mereka juga sibuk gitu kan. Mungkin karena dalam waktu yang panjang itu jadinya lama-lama kan gimana ya, berasa beban kan. Ya kita kasih pelatihan lah supaya mereka juga bahagia. Jadi si klien yang sakit juga bisa belajar, melatih pikiran agar bahagia. Banyak sekali manusia kan mengatakan berpikir positif. Yes. Ya kan? Jangan memikirkan yang negatif, tapi nggak segampang itu. Pikiran itu perlu diarahkan atau perlu dilatih agar dia bisa bahagia gitu loh. Nah, kita ketemu lah caranya. Sebenarnya gampang sekali, asal terpulang lagi ke niat, mau atau tidak. Gitu. Jadi rata-rata keberhasilan di atas 90% sih ya, Win ya. Ya, untuk case yang memang dari kondisi kesehatannya itu tidak terlalu yang sampai ekstrim atau tidak terlalu parah, itu tuh ya, kurang lebih itu seminggu, 10 hari ada kemajuan lah yang signifikan lah ya. Mungkin ada kemajuan yang bahkan signifikan. Kalau yang saya dengar itu ada cancer yang jauh membaik. Ya. Itu luar biasa itu. Iya. Jadi sebenarnya cancer kan diketemukan komunikasi sel, sistem pernapasan intrasel itu masalah. Ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu di medan kuantum itu ada banyak radikal bebas itu sebenarnya. Kapan itu 2 minggu yang lalu kita ketemu, kita coba perbaiki sistem tubuhnya, bagus, tetapi tubuh mereka itu nggak akan kuat karena terlalu banyak radikal bebas yang mesti dikeluarin. Istilahnya apa tuh? Detox atau apa tuh, bro? Ya, detoksifikasi. Akhirnya kita ketemu cara yang lebih gampang dan lebih mudah, dan si klien nggak perlu ngalamin detox yang semaput. Karena emang detox bisa sampai semaput ya, bro? Semaput. Kita kan sebelum cobain ke klien, saya biasanya cobain ke tubuh saya sendiri dulu. Setelah cobain, saya cobain ke Erwin, saya cobain ke semua tim lah yang ada ini, mereka kasih masukan. Wah, ini nggak mudah awal itu kan. Ya akhirnya di sama semesta dikasih cara yang lebih gampang. Kita coba. Bro, ada komentar dari Sis Yuni. Selamat malam Sis Brenda, Bro Hartono, dan Bro Erwin. Luar biasa, Omega terapi luar biasa. Adik ipar saya benjolan di leher bagian tenggorokan sudah mengecil. Semoga terus membaik dan sembuh. Wow. Bukan ini aja, ini mungkin iya, tapi yang kita bantu ya, saya terangin sedikit dulu. Caranya adalah kita mohon alam semesta tarik atau bersihkan radikal bebasnya sampai medan kuantum. Itu caranya lebih gampang. Bro, nggak secretnya, bro, nggak rahasia ya, bro. Nggak usah rahasia lah. Karena kan banyak orang ya healingnya bagaimana gitu. Kan itu pokoknya rahasia dapur gitu istilahnya. Saya cerita ke siapapun juga, kalau siapapun yang mau belajar itu pasti bisa. Nggak, cuma memang nggak mudah. Kita ngobrolin aja mudah enggak. Karena banyak sekali ujian-ujian yang akan muncul. Bisa dari keluarga sendiri, bisa dari eksternal dan internal lah. Kadang-kadang banyak kesalahan yang udah pernah kita buat, ya kita mesti sadarin dan minta maaf, bertobat lah ya intinya ya. Kalau nggak bertobat nggak mungkin kita akan melaju atau akan mendapatkan sesuatu yang besar gitu kan. Ini terus jadi kalau misalnya nih ada orang yang mau menghubungi
tim Pomega. Kontaknya boleh tolong diketikin nggak, Bro Erwin? Sebenarnya gini, sis Brand, kita kapan itu putusin begini, kalau nggak ada referensi kita nggak akan tanganin juga, karena banyak kan nggak referensi, dia coba kita waktu dia butuh kita bantu, waktu kita tanya kemajuan atau prosesnya mereka tuh ogah-ogahan, jadi kita juga jadinya bantunya sia-sia kan. Nah, jadi lebih baik kalau memang ada yang mau minta bantu, ya kalau kita udah kenal, is okay. Kalau nggak kenal, kita nggak akan terima, kecuali melalui orang yang kita kenal, referensi. Oh, oke. Nah, Ya. salah satu penyakit yang paling gampang kita tanganin ini, kita juga kaget. Cuma di bawah 7 hari itu autoimun sembuh. Autoimun bisa sembuh? Iya. 7 hari, di bawah 7 hari lah, ya Win ya. Iya. Minggu lah ya, kurang lebih seminggu estimasinya untuk case ini ya. Jadi yang terjadi itu beliau itu mengalami gangguannya itu memang sudah diagnosa autoimun, dan juga ketika setiap kali period atau masa datang bulan beliau itu selalu keluarnya itu darah itu berlebihan gitu. Itu efek daripada salah satu kondisi autoimunnya. Selalu mengalami pusing dan selalu darah rendah, selalu anemia, kurang darah makanya ketika itu. Nah, oleh waktu itu dibantu terapi oleh Pak Hartono dalam kurun 7 hari lah ya, kurang lebih seminggu, nggak sampai 10 hari lah. Nah, tentunya dengan dengan metode-metode yang dilakukan oleh tim Pomega ini, ada satu penambahannya yaitu dari sisi pelatihan pikiran. Yes. Bagi beberapa klien awal yang memang misalnya yang mungkin tidak mengenal TWIM atau bukan seorang meditator, awalnya itu ketika datang itu pasti mentalnya itu, saya sakit, saya butuh bantuan, saya sudah kemana-mana, saya sudah putus asa. Dan awalnya itu kita juga tim membantu menjelaskan, dan mungkin ini menjadi salah satu metode prioritas ya menurut kami ya. Sebelum dilakukan sebuah terapi eksternal yang dilakukan oleh Pak Hartono dan tim Pomega, menurut arahan Pak Hartono tuh lebih baik kita sebagai tim, kita mengarahkan para klien tuh untuk memulai melatih pikirannya. Nah, makanya di dalam kondisi ini kita belum mengatakan bahwa ini meditasi. Kita hanya mengatakan bahwa kamu latih dong pikiran kamu supaya kamu itu lebih happy. Dan dan memang tuh dia punya narasi-narasi yang kami sarankan di dalam metode pelatihan pikiran itu adalah sub bagian dari apa yang dilakukan oleh para meditator TWIM juga. Contoh, kami menyarankan agar si klien itu mendoakan semoga si klien itu sendiri sehat sejahtera berbahagia. Semoga alam semesta ini sehat sejahtera berbahagia. Apabila ada gangguan, apabila ada rasa-rasa cemas, khawatir, takut, marah, sakit muncul, ayo kita praktekkan 6R atau 6M. Dan kombinasinya luar biasa jadinya ya, bro ya. Iya. Kenapa mesti dilakukan pelatihan begini, Sis Ben? Kadang gini, kita kirim energi, kita sending energi, tetapi ternyata di si klien ini ibarat baterai power bank, dia hanya bisa 60.000 watt, kita kirimnya 10.000 watt, 5.000 wattnya dia buang. Hasil kalau dia punya energi inner ya di dalam, dia akan juga semakin bagus, semakin sehat dan semakin tinggi gitu. Itu kalau dia semakin make sense sekali. Make sense. Karena imunnya akan semakin growth kan, gitu loh, semakin meningkat lah. Kita bantunya lebih mudah gitu loh. Dan kalau keluarga
membantu, satu keluarga itu membantu mendoakan hal yang sama, resonansi energi itu akan terpora dengan hal yang sama, sehingga membantunya jauh lebih cepat gitu loh. Betul banget ini. Semua datang dari pikiran ya jadinya ya Bro Hardy, Bro Erwin ya. Ya, Ini ada komentar lagi. Pin Sai, suhu Pak Hartono mantap. Ya. Terus Sis Ana Lucy, Sis Luciana. Selamat malam Sis Brenda, Bro Hartono, Bro Erwin. Saya baru kontak dengan Bro Hartono dan bercerita saya bleeding selama 2 minggu. Tapi rasanya lebih fresh, bukan sakit. Wow. Apakah itu termasuk detoksifikasi juga tuh Bro Har? yang siapa itu tadi? Sis Lucy. Sis Lucy. Lucy siapa ya? Oh, Luciana. Luciana. Terlalu banyak pasien. Oh iya benar. Benar nih ditulis nih, ternyata Bro Har sedang bantu saya membersihkan atau detoksifikasi. Wah. Iya, detox lah. Jadi kadang-kadang satu yang talasemia itu dia HB-nya itu sisa 4. Wow. Rendah banget. Saat kita bantu, dia ngalamin 2 hari kemudian ngalamin hal yang luar biasa. Tangan dia itu, pegel dia itu membaik semua. Nah, tapi setelah waktu dia periodik atau mens, yang pertama setelah kita bantu banyak sekali. Lebih banyak daripada umumnya 2 kali jumlahnya. Sehingga dia juga jadi kaget, takut gitu loh. Nah, kita terangin setelah hari keempat bersih, sekarang bagus dan bagus sekali. Wajahnya juga bagus. Semakin mudah. Biasanya kenapa bisa jauh lebih mudah ya Bro Har ya? Sebagai tambahan dari Pak Hartono tadi, klien ini melakukan pelatihan pikiran dengan sangat konsisten. Ya. Memang harus mau ya. Dari awal. Dan dia konsisten beliau melakukan. Dia berikan kesaksian bahwasanya di kehidupan sehari-hari dia juga berubah. Yang dulunya emosional segala macam sekarang berubah lebih baik dan lebih baik. Mungkin bisa aja dari tubuh dia yang membaik, energi cukup, atau memang dia melakukan pelatihan. Tapi memang melakukan pelatihan atau kombinasinya itu memang ada gitu loh. Iya. Dan untungnya mau konsisten ya. Jadi kalau dia nggak mau latihan mungkin nggak bisa secepat ini hasilnya ya Bro ya. Mungkin ya. Kalau nggak konsisten cuma lifting doang ya kapan ada hasil. Iya. Malam juga Bro Henry. Bro Henry dari Surabaya. Wah, bentar lagi kita ketemu nih Bro Henry, mau retret kita ya. Bro Henry yang sering nih. Kalau dia masalah di jantung, kaget apa, dia sering minta bantuan tuh. Tapi sekarang udah jarang-jarang. Berkat apa? Berkat dia meditasinya rutin, sekarang energi dia dengan baik. Pala udah bagus lagi hasil meditasinya. Tambah bagus lagi nanti nih retret besok nih. Betul. Jadi saya tinggal menunggu Bro Erwin kapan mau retret bareng kita offline. Bro Henry bilang Bro Hartono sudah bantu kita sekeluarga. Terima kasih banyak Bro Har. Ya. Tapi ya bukan saya lah, tim lah. Kalau saya sendiri ya masih ada keterbatasan kok. Ya tim itu sebenarnya tim itu hanya mengadministrasi. Nah lebih tepat ya kan, membantu yang pen dan kertasnya itu loh, paperworknya itu loh. Oh iya. Waduh, itu pasti sibuk banget. Gimana bagi waktunya tuh Bro Erwin? Kan 46 klien ini kasusnya berbeda-beda dan agak berat ya, tadi bilangnya ya. Dan itu kan harus di follow up setiap hari. Mungkin sebelum awalnya itu sendiri itu memang dari Bro Har, kemudian ada salah satu tim senior namanya Bro Akeng, kemudian beliau ini kan melakukan terapi itu memang kondisinya itu sendiri memang harus ada tim yang membantu. Nah, salah satu tugas saya itu sebenarnya itu mengadministrasi, mencatat apa kondisinya, kemudian mungkin kondisi medis yang sudah dijalankan, dan planning medis ke depannya bagaimana rencana yang akan dilakukan.
Kemudian saya mengadministrasi itu semua dan saya mencoba untuk mensubmitnya kepada tim supaya tim tuh nanti bisa langsung bekerja. Nah, kalau ditanya bagaimana pembagian waktunya, kebetulan kan saya kan juga adalah aku kan eight to fivers, yaitu pasukan ceklek jempol. Bukan cepat jempol. Apa tuh? Pasukan yang masih perlu cap jempol kalau untuk masuk kantor kan, absen namanya absen. Nah, memang dalam kondisi ini untuk di awalnya saja sih memang tuh sedikit memang lebih pack ya, karena waktu awal itu saya Bro Hartono, Bro Aking dan saya, tapi sekarang tim berkembang. Tim berkembang, ada banyak juga insan-insan yang memang bersedia membantu di pekerjaan di tim ini, sehingga kita bisa mulai sharing workload. Ya, dan juga masing-masing kan memang punya tanggung jawabnya masing-masing juga. Nah, dengan harapan kami itu dengan banyak insan yang tergerak hatinya untuk saling membantu sesama di sini, juga bukan hanya membantu secara kesehatan ya, namun juga membantu secara pelatihan pikiran. Nah, harapan kami itu bagi para klien yang bukan seorang meditator TWIM atau bahkan bukan seorang meditator sebelumnya, setelah melalui metode pelatihan pikiran ini, mulailah nanti bisa diarahkan ikut ODR 1 hari. Kemudian dari ODR 1 hari nanti bisa ikut ODR yang 10 hari. Dan harapan kami, apabila komunitas ini berkembang dan juga banyak sekali para klien-klien lainnya nanti yang juga bisa membantu, seperti layaknya Pak Hartono membantu para klien. Iya. Ini ada komentar dari Sis Uchen. Saya nggak percaya, saya bisa percaya. Dan dia hanya bisa dikatakan di luar nalar. Ini kalau yang sensitif energinya bisa banget rasakan. Bro Sandi Kosugi, betul timnya solid nih. Bro Har, saya kepengen tahu lebih jauh tentang kemarin itu sempat ada bisikan tentang ALC. Apa itu ALC, Bro Har? ALC itu kita bentuk sama, waktu itu saya ada pikir kan begini, banyak sekali orang tua yang senior lah ya, itu merasa di rumah aja atau merasa no use, nggak disayang keluarga segala macam. Jadi sebenarnya ini proyek ini untuk future, nggak sekarang, tapi kita coba jalanin online dulu kan oke. Agar ada kegiatan untuk para senior lah. Sekalian juga kita ngajarin dia melatih sebelum. Jadi sekarang di kategori senior itu umur berapa? Ya 40 lebih sih, cuma 40 lebih ya mungkin udah kebanyakan di rumah, mungkin duitnya banyak atau memang udah nggak kerja, nggak produktif kan. Tapi kan kalau dia nggak ada komunitas, nggak ada, apalagi kan ada yang kuper kan, kurang pergaulan. Jadi merasa di rumah itu nggak tahu mau ngapain gitu loh, kasihan gitu loh. Jadi ALC dengan harapan banyak banget bisa melayani mereka gitu kan gitu. Tapi yang nggak tahu bisa itu ngapain aja, Bro? Selain apakah ada jalan-jalan, apakah ada nyanyi-nyanyi, apakah ada apa tuh kegiatan ALC? Ada sih, si Bro Roy sama Susi yang membuat programnya sih lebih banyak. Kita hanya membatasi up doang. Jadi sekarang banyak kan yoga ada yang train the brain gitu loh. Oke. Gitu. Jadi rata-rata yang udah masuk member ALC itu mereka itu puas kok. Malah kayak jadi satu kebutuhan gitu. Memang banyak ya acara begini-gini itu di YouTube segala macam. Tapi kadang-kadang mereka itu perlu komunitas. Jadi saling kita kadang-kadang. Kalau ALC ini hubungi siapa, Bro Har? ALC ya, hubungin ada adminnya sih. Nanti saya kirim ke Sisbrand ya. Ya, atau diketik juga boleh nih, Bro. Nggak di komen. Jadi saya nggak bisa.
Kalau saya Oh, ketik, nggak ingat. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena nanti kan ada yang tanya, gimana nih kalau saya mau gabung, saya tuh udah pensiunan, udah nggak ada kerja, kepengen bisa ada ya bisa kegiatan gitu ya. hubungin Erwin yo bisa. Ada Oh ada bisa. ada YouTube channelnya, Amazing Life Community. Saya Oh, ketik ini. ALT itu Amazing Life Community, bro dan sis. Ah, oke. Oh, Jadi saya Ren, ketikin ya. sebelum saya lupa, Iya. itu bagi manula itu keluhan itu rata-rata ada di mata. Oh, Jadi mata itu entah muncul yang disebut glaukom ya. Eh, ya. kalau di ini kan yang umum disebut tekanan di bola mata itu tinggi sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Oh, oke. Setelah kita cek dari sisi energi, itu ada penyumbatan lemak di pembuluh darah mata. Kita sembuhnya dengan cepat kok. Wow. Ada satu kasus. Itu ada hubungannya dengan katarak nggak, bro? Kalau katarak kan di permukaan ya, bro ya? Katarak dilihat juga ada penyumbatan saluran mata yang halus sekali, tapi belum kita sempat ketemu klien yang bisa kita sembuhin, belum. Tetapi glaukoma positif bisa hitungan Wow, glaukoma. turun ya. Yang normal itu kan 20. Ada yang sampai udah 60, 80 ya ada. Bisa meledak gitu. Apa Kayak tuh? Oh ya, tekanannya ya. tekanan ya, Ya, tekanan di bola ya, ya, mata. ya. Cirinya apa ya, bro? Ciri-cirinya biasanya matanya sakit. Udah gitu dia kayak mas koki, ikan mas koki. Oh, melotot gitu Ya, keluar gitu ya? iya. Mereka itu kan biasa, Oh, mereka kan rata-rata pasti ke dokter dulu kan. Kalau udah nggak sembuh, mereka kan dapat statement, oh kamu ini glaukoma, bla bla bla. Baru hmm. mereka kemari. Karena di Pomega Solution itu sebenarnya pilihan yang terakhir. Nggak mungkin mereka itu yang sakit langsung ke kita, kecuali yang udah pernah beberapa yang udah kita terapi, merasakan manfaat, mereka itu udah nggak kemana-mana, biasanya cari kita langsung. Salah satu ya Bro Hendry lah, yang Surabaya. Nah, Oh, oke, oke, oke. jadi ada juga satu kasus yang kita tanganin itu adalah AMD, apa ya disebut kepanjangannya, makula di atau apa. Jadi matanya itu buta. Jadi di tengah lensa itu ada bekuan darah ya Win ya. Wow. Seperti kalau mungkin analoginya itu ketika kita melihat tapi pandangan tengah kita itu hitam. Oh, Nggak terlihat. Pandangan wow. tengahnya hitam. Ya. Silakan Itu Pak Kolong. membaik. Yang dia yang mulai nggak kelihatan sekarang melihat dengan jelas dan lebih jelas day by day. Wow. Bro Har, tanya nih, kalau kan ada yang cerita ke saya, matanya itu seperti ada sesuatu yang jalan, kayak semut jalan. Ya. Itu termasuk glaukoma nggak sih, bro? Kita mesti cek sih. Tapi penyebab glaukoma sama yang AMD itu lebih kurang sama. AMD itu adalah faktor pembekuan darah di saluran matanya. Kalau glaukoma itu lemah. Oh, lemah. Iya. Dua-dua itu penyumbatan pembuluh darah mata. Oh, ditanya nih bro, katarak bukan ya katanya? Bukan. Katarak Bukan justru kita katarak. belum dapat kasus bisa sembuhin. Karena memang rata-rata katarak tinggal dijepit, dioperasi, selesai kan. Jadi jarang yang kita ketemuin. Kita ketemu ada 2 kasus nih yang Oh ini benar nih ada dari Sis Novi, kan Sis Novi ini dokter. Ya. AMD Age Macula Degeneration. Ya, oh. Secara medis barat nggak mungkin bisa disembuhkan, dia pasti ngalamin kebutaan. Kita bisa. Wow. Metode ini saya ketemu waktu kita bantu klien yang keluhan sirosis. Sirosis itu adalah Sirosis. Ya. Sirosis itu Pengerasan, adalah ya? dia punya liver jadi keras kan.
Ada yang sebut kanker, ada yang sebut virus C, segala macam. Tapi sebenarnya itu adalah pembukuan darah di dalam sel liver. Wow. Nah, kita bersihin, bersih, bisa. Ada yang butuh waktu sebulan. Ini pasien kedua udah sirosis lebih kurang 50-70%. Tinggal di luar kota. Kita lagi tanganin. Tadi barusan saya bel, hari ke-7 hari ini. Lumayan, dia udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Karena Wow. sembuhnya butuh waktu lah ya, mungkin 3 bulan ke depan, tapi yang pasti terasa day by day-nya atau minggu per minggu. Nah kan, kenapa bisa? Karena metode penyembuhan kita ini beda dengan metode yang pada umumnya. Mereka itu kan menyembuhkan kirim energi, atau ada yang melalui long distance itu melalui telepon. Sedangkan Brohar kan berpikir, atau tim berpikir kan, kalau benar energi yang kita kirim itu kan tidak mengenai ruang batas dan waktu, ya kan? Tidak perlu mesti ketemu kan? Yang penting kita perlu tahu kondisi si klien dan kita kirim energi, dia akan efektif selama 24 jam itu dia bekerja. Oh, jadi tim Pomega ini nggak usah ketemu ya sama klien ya? Makanya saya bingung, gimana caranya bagi waktu 46 orang gitu. Nggak usah Kalau mesti dimonitor setiap hari. Tapi berasa kan semakin mudah. Oh, terima kasih Brohar berkat bantuan tim Pomega. Ini ada dari Sis Novita. Sis, Bro Hedi ini suaminya Sis Novita. Juga ngalami mirip, namanya Central Serous Retinopathy, CSR. Nah, coba aja Sis Novita hubungi tim Pomega, mungkin bisa terbantu. Mesti ada yang referensi sih sebenarnya. Oh, kan Sis Novita salah satu asmen kita, Bro. Kalau asmen, oke. Bisa dicari. Ini suaminya. Ya. Berapa Jadi bisa. Banyak sih, ada yang stroke lah, kayak mertuanya si Swati kan itu stroke. Stroke-nya di banyak bagian ya, di batang otak dan di otak kecil dan otak besar itu. Secara medis, secara umum lah ya, kita jangan sebut medis, secara umum nggak mungkin ada penyembuhan tanpa operasi. Buktinya sekarang dia bisa melakukan, mulai jalan kok, yang dinyatakan udah nggak mungkin jalan kok. Oh wow, udah bisa jalan ya. Ya kemarin kan si Swati sempat sharing tuh di Cinta juga tentang mertuanya yang kena stroke. Oh sekarang udah jalan, wah bagus sekali. Nah ini Bro ada pertanyaan dari Carkom. Menjaga mata dan usus supaya tidak lengket harus bagaimana ya? Nah tanya, hubungi tim Pomega. Karena saya sendiri ada penempelan usus beneran dan udah gak sakit. Kalau saya sakit gak bisa diduduk tegak begini. Susah. Kalau perlengketan usus itu muncul saat kita operasi entah usus buntu atau dia operasi sesar, ya kan? Karena banyak sekali saraf sama pembuluh darah halus itu yang putus kan, dan tidak nyambung balik itu. Jadi ketahuan itu waktu yoga, kalau udah orang sesar itu perut bapaknya itu kalau digoyang nggak mau ikut kontraksi. Nah, yang luar itu aja kepotong, apalagi yang di dalam selaput itu pasti nggak mungkin kesambung dengan baik gitu loh. Karena kalau yang di mata saya juga nggak tahu kenapa bisa muncul lemak banyak. Mungkin ya kalau mau bagus ya jangan makan yang gorengan sama yang lemak-lemak banyak ya kali ya. Tapi kenapa bisa di mata ya, bukan cuma di badan ya? Kan kalau logiknya nih Bro, logika nih sekali lagi. Kita kan makan masuknya ke usus. Ya. Kalau penempelan lemak-lemak di usus itu kan masuk akal ya. Tapi kalau ke mata itu kan agak aneh ya. Unusual. Nggak tahu sistem tubuh gimana. Malah
Malah Iya. sekitar 14 hari atau 14 hari yang lalu kita dapat kita dapat satu klien itu saudaranya Bro Wasis ya. Dia tinggal di Amerika, Georgia. Jadi yang dikasih ke kita itu hanya dia keluhannya aritma, detak jantung itu nggak normal. Dan protonin itu salah satu protein yang di lab dia kadarnya 2100. Jadi lebih tinggi 11 kali daripada orang yang normal. Orang yang normal itu 200. Dan dia Tuhan waktu ngikat tali sepatu dia mau pingsan. Jalan-jalan kamar aja mau pingsan gitu loh. Dan dokter minta dia operasi. Saya tanya mau dioperasi apa? Setelah kita cek ternyata dia punya arteri yang dari jantung aorta ke bawah dia pisahnya ke ginjal kiri kanan, itu di tengahnya itu terjadi penyumbatan. Wow. Nggak nyumbat total ya, berarti terjadi plak lah. Harusnya katanya jarang terjadi gitu loh. Kita coba terapi, ternyata hasilnya memuaskan loh. Cukup. Wow. Sekarang Jadi udah dia keluar. apa itu? Jadi jantungnya itu jadi udah nggak capek lagi kalau jalan atau gimana? Jantungnya udah detaknya nggak capek lagi, nggak beraturan. Yang pasti dia udah nggak ngalamin mau pingsan. Oh. Saya minta nanti setelah sebulan baru cek secara lab kan. Nah dokter mau minta operasi, kita minta jangan operasi dulu. Apa yang mau dioperasi? Jantung kamu kelainannya apa? Kan gitu kan? Operasi. Sekarang toh kamu jalanin setelah seminggu jalanin terapi, kamu ngalamin hal yang luar biasa. Kok kamu tunda lagi aja 14 hari kita minta. Ya ikutin. Minta ya apa? Oh. Wow. Ya, gitu. Ya karena operasi juga pasti ada syaraf-syaraf yang terpotong. Ya. Ada resikonya juga. Bukan, ya. Masalahnya kalau Bro Har kan menganggap jantungnya masalahnya apa? Kenapa mesti dioperasi? Apakah operasi itu kan kalau ketahuan nih jantung koroner lah itu pasang ring atau bypass atau jantung membesar atau klepnya itu bisa dioperasi. Ini nggak diketahui penyebab. Gitu loh. Akhirnya dan dia penyembuhan harusnya kan jangan operasi, tunda. Dia ikuti lah. Itu muridnya Bro Hendry, Hendry Tansur. Oh. Ya. Ya, memang kalau udah mau dibantu sama tim Fomega jangan ragu Bro dan Sis. Jadi kan mereka punya kemampuan-kemampuan ya yang kita ya sebagai orang umum itu tidak tahu misalnya. Jadi jangan kalau udah mau minta bantuan all out sekaligus percaya dan sekaligus mengikuti apa nih saran-saran. Kan pasti Bro Erwin dan Bro Har dan tim ini ada saran-saran ya kepada klien ya mau ngapain gitu. Ya, kalau misalnya aku sedikit menambahkan ya sebagai salah satu case-nya itu seperti adik ipar dari Asmen senior kita, Sis Yuni. Adik iparnya Yuni namanya Sis Achen, Emi Huang. Dan memang nomor satu itu menurut kami, dari tim itu sangat penting sekali bagi klien itu untuk melakukan sekali lagi metode pelatihan pikirannya supaya energi alamiah dari jasmani dan rohani dari klien itu sendiri itu bisa berkembang. Dan sebagai buktinya itu Sis Achen itu kan tentunya mendapatkan penyuluhan dari Sis Yuni itu. Dan terlihat sekali bahwa dan bahkan beliau itu sudah bukan melatih pikiran ya, beliau sudah meditasi twin berarti ya, Sis Achen ya, karena tentunya dari penyuluhan dari Sis Yuni cepat sekali itu kelihatan beda sekali energinya oleh tim dalam waktu kurun. Dan karena waktu itu Sis Achen info bahwa sudah diminta untuk melakukan biopsi di benjolan yang ada di lehernya. Kemudian yang tadi Sis Yuni cerita kali ya, benjolan di lehernya mengecil ya.
Kemudian Wow. Pak Hartono itu suggest, kamu tunda dulu ya, seminggu 10 hari kita coba dulu terapinya dari tim Omega, plus juga Sis Achen adalah seorang meditator yang baik juga, yang konsisten, Oh, apalagi oh, ada ininya apa namanya, ada Sis Yuni di belakangnya kan, iya, dan benar. kelihatan gitu loh bahwa foto mukanya itu dari hari pertama, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-14 tuh berbeda semua. Dan beliau itu info bahwa benjolannya itu ukurannya itu ada mengecil, keluhan Wow. nyeri dan sakit pada benjolannya itu juga cenderung itu menurun rasa sakitnya. Ya memang processing ya, memproses ya dari waktu ke waktu ya. Ah, Tapi ya luar kita biasa ya. cukup happy dengan perkembangan beliau. Iya, iya. Wow. Bro Har, ini ada nggak kasus yang menarik yang nggak umum, bro? Ada sih yang cerita ada satu kasus di referensi, terus kita melihat kita nggak diizinkan untuk tangan ini. Ternyata karma masa lalu beliau ini berat sekali. Oh. Tapi kita berikan pelatihan pikiran. Si klien ini dengan telaten melakukan pelatihan pikiran. Hmm. Kan dia berniat benar-benar mau sembuh kan. Yes, Jadi betul. waktu itu Bro Har anggap kalau dia nggak mau ya udahlah, kita nggak diizinkan untuk tanganin kok. Tapi ternyata Mhm. kita cek beliau ini adalah seorang yang baik gitu loh, dermawan ya. Udah gitu dia sosialnya itu keluarga cukup baik. Ternyata kan ini masalah yang kan udah mulai matanya juga buta gitu loh. Aduh, Dia yang baik-baik kondisinya tulang belakangnya tiba-tiba jadi skoliosis. wow, kok Nah, bisa ya? Apa salah posisi atau apa itu, bro? enggak, ya ini Ini unik. kan yang menarik adalah karena karma masa lalu dia itu muncul. Ah, oke. Oh, mateng lah ya. Jadi setelah dia jalanin ada 2 minggu nggak ya Win ya? Atau 3 minggu ya? Pelatihan pikiran. Awalnya itu beliau jalanin 10 hari. Ya, Kemudian beliau ya, operasi. ya. Operasi kita sempat lost contact sekitar 2 minggu. Kemudian Aha. setelah pulang ke rumah, beliau mulai melakukan ini apa namanya pelatihan pikiran yang konsisten. Nah, Wow. itu kita coba kalau itu kita coba deh. Ternyata dari tim melihat memang banyak makhluk yang datang nagih utang nih. Nah, kita Hmm. coba komunikasi dengan para makhluk. Kenapa, dan why. Akhirnya para makhluk sebagian besar mau melupakan dendamnya. Dan kita seberangin ke tempat yang lebih bahagia. Dan ada Mhm. yang tidak mau, pokoknya kita usahain lagi. Akhirnya satu-satu mau gitu loh. Akhirnya Iya. udah lebih baik gitu. Mereka jadi makhluk juga kan menderita ya sebenarnya karena kebenciannya ya. Jadi Ya, ada bagus kalau yang bisa. kasus anak kecil di mana keponakan dari Asmen ya. Jadi dia itu udah umur 4 atau 5 tahun masih belum bisa, berapa tahun ya Win, aku lupa. Dia masih belum bisa belum bisa duduk lah ya. Duduk juga susah, jalan juga Oh, susah gitu. Ternyata, apa karena ada tulang belakangnya yang enggak, yang ototnya yang belakang itu tidak tumbuh. oh Tidak. oh Jadi sehingga kita melihat ada faktor yang lain, ada faktor X lah. Faktor di mana ini dulunya dia adalah pemburu. Jadi banyak membunuh ular lah. Jadi wow. ular ini salah satunya adalah memang yang lagi pertapa gitu kan, ceritanya gitulah. Akhirnya dendamnya sampai sekarang. Akhirnya kita coba negosiasi segala macam, dan ternyata ular ini juga merasa nggak mau lanjutin dendamnya gitu loh. Tapi kan tetap
Kita ngomongin, akhirnya kita pindahin juga atas persetujuan para roh ular tersebut kan. Udah gitu, nah masalahnya energi tanah rumah itu kan udah keburu sekian lama rusak kan. Kita bersih sampai kedalaman yang paling dalam, ternyata setelah bersih energi di rumahnya membaik loh, membaik dan anaknya. Jadi kayak Hong Shui ya bro ya. Sebenarnya energi itu. Kayak energi luar biasa. Kan tetap energinya perlu waktu kan untuk menghilang kan supaya netral. Kan ada kita mempercepat supaya dia netral gitu loh. Ada caranya. Nah, ada komentar nih bro dari Sis Ucen. Nah bener kan ini agak aneh kalau bagi banyak orang, tapi kalau sensitif energi bisa kerasa banget efeknya setelah dibantu. Hanya dalam beberapa menit bisa rasa. Luar biasa. Bro Har, cerita pesan dan kesan Bro Har, nanti saya mau minta Bro Erwin lakukan hal yang sama. Karena sudah hampir jam 8 malam. Pesan ya. Enggak, pesannya ya kita kan Omega Solution ini terapi juga enggak ini. Jadi kan ada yang nanya nih, lu terapi pembayarannya gimana ya kan ada yang nanya bla bla bla. Kita juga enggak munafik karena komunitas juga perlu duit kan. Jadi kita tetap dahulukan itu bantuan kepada mereka. Kalau setelah sembuh, terserah mereka mau donasi berapa gitu loh. Jadi pesan saya, hanya mereka mesti yang mau ikut terapi, mesti rajin melatih pikiran. Setelah itu, mereka akan manfaatkan bukan hanya di kesehatan, mereka akan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan berbeda. Wah, luar biasa. Nggak ditentukan biaya berapa gitu bro, minimal berapa gitu, enggak ya? Yang online enggak. Nanti yang offline kita akan tentuin on the way. Oh, ada offline juga? Ada offline. Tapi lagi kita godok lah. Oke. Offline itu mungkin itu akan kita buka detox center. Iya. Manusia kan nggak percaya hal-hal yang beginian. Jadi kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan herbal, karena dulunya kan saya juga berangkat dari itu kan. Betul. Nah, kita kasih mungkin terapi itu gitu loh. Ya itu. Tapi offline ada harganya. Lagi kita godok sama tim. Iya. Erwin, silakan. Mantap. Oke, Bro Erwin. Kalau dari saya sebenarnya message yang ini sebenarnya aku menceritakan, aku sharing sedikit pengalaman aku sendiri sih. Mungkin dari beberapa setahun lalu lah ya, aku juga mengalami kondisi kesehatan di mana singkat cerita itu aku merasa bahwa aku diselamatkan oleh alam semesta, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui tangan Bro Har dan tim. Nah, di saat itu aku merasa bahwa ketika seseorang menerima sesuatu yang baik, harusnya itu seseorang itu harusnya pass on the goods, pass on the good deeds. Teruskanlah perbuatan baiknya ini. Dan di saat itu aku juga dalam beberapa kesempatan aku melihat bagaimana Bro Har ini terus maju pantang mundur dalam menangani kasus-kasus. Dan di saat itu ya aku pikir bahwa aku ingin membantu juga dari sisi aku. Nah, jadi pesannya adalah bagi misalnya siapa tahu bagi klien-klien yang mengalami kesembuhan dan tentunya juga bisa mengalami peningkatan resonansi energi baik dari pelatihan pikiran, meditasi, kemudian juga dari melakukan hal-hal yang positif lainnya lah. Oleh karena itu bisa juga melakukan misalnya ketika beliau-beliau itu sudah sembuh, akhirnya beliau itu merasa bahwa saya juga bisa bantu terapi, mungkin dari orang terdekat, dari orang tuanya, dari istri atau anak atau suaminya. Jadi pass on the good deeds. Gitu. Jadi teruskan. Jadi kita ini meneruskan estafetnya ya bro ya. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Luar biasa.
ini apa visi dan misinya tim Fomega ini. Tadi Bro Sandi bilang VVILP ya suhu Ciami tenan. Luar biasa. Tapi kan Jadi saya ini senang sekali malam ini berhasil mengundang dua orang narsum yang luar biasa ini, karena sebagai penutup akhir tahun 2022 ini merupakan seri cinta terakhir tahun ini, karena mulai Jumat saya sudah berangkat ke Bali untuk retret. Jadi mohon maaf di beberapa minggu ke depan tidak ada seri cinta dulu. Nanti saat kita sudah akan siap, sepertinya setelah awal tahun baru. Jadi mungkin di awal-awal tahun baru, mungkin di minggu kedua tahun baru, karena saya mendapat undangan. Dari tadinya saya pikir bisa di minggu pertama bulan Januari. Saya mendapatkan undangan dari Borobudur Writers Cultural Festival untuk membina meditasi di Borobudur akhir tahun. Jadi supaya banyak orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian begitu. Nah, dengan adanya acara itu, maka saya menunda kepulangan saya ke Jakarta. Jadi dari Bali saya akan langsung berangkat ke Jogja, nanti baru pulang tanggal 1 Januari ke atas gitu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak orang yang bisa terbantu. Sis Ratna Rukmana bilang, terima kasih Bro Har, Bro Erwin, tim Fomega, semoga semua sehat, bahagia dan sejahtera. Sadu dan amin. satu lagi. Jadi saya Brenda Imekre mengakhiri seri cinta malam ini yang dengan dua narasumber yang luar biasa, Bro Hartono Chung dan juga Bro Erwin T. Senang sekali bisa tim Fomega ini membantu lebih banyak. Ikut bahagia saya. Ikut bermudita cita, ikut berbahagia, karena banyak orang yang bisa terbantu, terbebas dari permasalahan mereka, terbebas dari penderitaan mereka. Akhir kata, kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun di masa-masa yang lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga mereka terus melindungi tim Fomega Solution. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kangen ya Bro Har, Bro Erwin, Bro Sandi. Oh, ini banyak sekali komentar. Terima kasih katanya. Sukses dan bahagia selalu. Bro Sandi, selalu sehat. Semoga ya Bro Sandi kita sehat semuanya. Oke, sampai jumpa. Ya. Ada satu hal yang Bro Har mau tambahin. Kan banyak sekali mungkin manusia berpikir atau teman-teman berpikir ya, gimana saya bisa membantu kan Fomega Solution, gitu kan. Sedangkan saya nggak bisa terapi orang. Bisa, mereka hanya referensi kok. Seperti Bro Erwin katakan kan, mereka kalau merasakan manfaatnya, mereka boleh referensi ke keluarga atau kolega. Bisa membantu kok. Oh, oke. Karena tim Fomega mengatasi masalah dari referensi orang-orang ya. Ya. Kalau tidak ada referensi gimana nih? Misalnya mereka dengar cinta nih malam ini dan mau hubungi Bro Erwin, boleh nggak sih tanpa referensi? Kalau udah kenal boleh. Kalau udah kenal boleh. Wah, luar biasa ini. Bro Har, Bro Erwin, dan tim Fomega, kangen semuanya. Oke, sampai jumpa. Selamat liburan. Bro Har, Bro Erwin dapat salam
sebelum saya lupa, dapat salam dari Scott. Oh ya. Kembali berbagi. Iya, salam. Oke deh, sampai jumpa. Selamat libur.